Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan dengan topik berani hidup benar di tengah tantangan gua singa dalam tanda petik di zaman ini. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami takut dan lemah dalam memperjuangkan kebenaran. Ajar kami untuk kuat dan teguh, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan iman kepadamu. Kami rindu kami bisa seperti Daniel hamba-Mu, untuk tetap setia pada kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko. Oleh karena itu, biarlah renungan pada hari ini menguatkan kami sekalian dan memampukan kami untuk tidak kompromi dengan mengorbankan nilai kebenaran yang sudah Engkau ajarkan. Teguhkanlah hati kami untuk selalu memilih yang benar, bukan yang mudah. Dan bila kami harus masuk ke dalam gua singa dalam kehidupan ini, mampukan kami untuk percaya bahwa Engkau ada bersama kami, menjaga kami dan tidak meninggalkan kami. Di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dunia modern saat ini menawarkan banyak kemudahan, kecepatan, dan peluang, tetapi juga membawa godaan untuk mengorbankan nilai kebenaran demi hasil yang instan. Di era media sosial, orang berlomba-lomba menampilkan versi terbaik dari dirinya, bahkan jika itu harus dibangun di atas kepalsuan sekalipun. Foto diedit berlebihan, kisah hidup dipoles, prestasi dilebih-lebihkan, dan kegagalan disembunyikan. Kebenaran sering kalah oleh citra. Dalam situasi seperti itu, hidup jujur bukan hanya sulit, tetapi juga terasa tidak populer. Daniel adalah salah satu contoh yang hidup dalam kebenaran di tengah tantangan. Ia hidup di lingkungan yang tidak sejalan dengan imannya. Ketika kerajaan menetapkan aturan yang melarang berdoa kepada Allah, Daniel tidak bernegosiasi dengan imannya. Ia tidak mencari jalan aman, tidak berkompromi, dan tidak bersembunyi. Ia tetap berdoa seperti biasa, sekalipun ia tahu risikonya adalah kematian. Daniel mengajarkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh situasi, tekanan, atau mayoritas, tetapi oleh kesetiaan kepada Allah. Kisah Daniel terasa sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Banyak orang hidup dalam sistem yang menormalisasi kompromi. Di kantor, laporan bisa dimanipulasi agar terlihat baik. Di dunia politik dan bisnis, janji bisa diucapkan tanpa niat ditepati. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kebohongan kecil sering dianggap wajar dengan alasan palsu. Janji yang tidak ditepati, pencitraan yang tidak sesuai kenyataan. Semua itu membuat orang yang memilih jujur tampak aneh, bahkan dianggap tidak pintar membaca situasi. Namun di sisi lain selalu ada orang yang memilih seperti Daniel, seorang pegawai yang menolak menandatangani laporan palsu meski tahu karirnya terancam, seorang jurnalis yang tetap menulis kebenaran meski diancam, seorang pengusaha yang menolak suap walaupun proyek besar bisa hilang. Mereka mungkin tidak selalu viral, tidak selalu dipuji, bahkan sering dilupakan. Tetapi mereka sedang menulis kisah yang sama dengan Daniel. Kisah tentang manusia yang lebih takut melukai hati Tuhan daripada menikmati kenyamanan dunia ini. Firman Tuhan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 mengatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kekuatan yang dimaksud bukan kekuatan fisik atau mental semata, tetapi kekuatan untuk tetap memilih yang benar ketika yang salah terasa lebih menguntungkan. Keteguhan bukan berarti tidak goyah, tetapi tetap berdiri meskipun hati gemetar. Banyak orang mengira orang yang hidup benar tidak pernah ragu, padahal seringkali orang yang paling setia justru adalah mereka yang paling banyak bergumul, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Daniel pasti takut. Ia manusia biasa. Ia tahu apa artinya gua singa. Ia tahu bahwa satu keputusan bisa mengakhiri hidupnya. Tetapi ia memilih percaya bahwa ketaatan kepada Tuhan lebih aman daripada perlindungan manusia. Dan disitulah iman bekerja. Bukan ketika semua jelas, tetapi ketika kita melangkah di tengah ketidakpastian dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sharing satu fakta, yaitu saya dulunya pribadi yang tidak suka belajar. Akhirnya saya hampir tidak naik kelas pada saat kenaikan kelas 1 ke kelas 2 SD. Mengapa? Karena saya tidak bisa membaca. Mengapa? Karena saya malas belajar. Mengapa? Karena saya ingin yang instan. Mengapa? Karena saya suka sekali mencontek. Mengapa? Karena saya takut gagal, takut mengecewakan orang tua, takut terlihat bodoh, dan takut kalah dari teman. Oleh karena itu mencontek saya anggap sebagai strategi yang jitu. Tekanan dari penilaian orang lain, tuntutan orang tua, persaingan yang ketat, dan rasa takut gagal membuat banyak orang memilih jalan pintas. Ketika hampir semua orang mencontek, orang yang jujur justru terasa aneh. Disitulah gua singa muncul. Memilih yang benar berarti siap dianggap bodoh, kalah, atau tertinggal. Persoalannya, mencontek bukan hanya soal melanggar aturan, tetapi soal membentuk karakter. Sekali kita berdamai dengan kebohongan kecil, hati kita akan lebih mudah menerima kebohongan yang lebih besar. Hari ini mencontek, besok memanipulasi data, lusa mungkin memalsukan laporan, dan selanjutnya melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebiasaan kecil membentuk arah hidup seperti Daniel. Godaan terbesar bukan datang dalam bentuk ancaman, tetapi dalam bentuk kesempatan aman untuk kompromi. Daniel bisa saja berdoa diam-diam agar tidak ketahuan, tetapi ia memilih tetap setia secara terbuka. Orang yang tidak mencontek juga harus berani terlihat berbeda, belajar lebih keras, menerima nilai seadanya, atau bahkan gagal dengan jujur. Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu sukses secara angka, tetapi setia pada nilai kebenaran, yaitu firman Tuhan. Dunia mungkin memuji hasil, tetapi Tuhan melihat proses dan hati. Ketika seorang berkata, "Semua juga mencontek," sebenarnya ia sedang berkata, "Aku tidak mau sendirian di jalan kebenaran." Padahal jalan kebenaran memang sering sepi. Tetapi di jalan sepi itulah Tuhan berjalan bersama kita. Saya teringat dengan firman Tuhan yang menguatkan langkah saya selanjutnya. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sejak kelas 2 SD di mana saya hampir tidak naik kelas membuat saya berubah. Saya mulai belajar dengan rajin dan tidak mencontek, melewati semua proses dengan hidup benar, tetapi kadang jatuh dan terus bangkit lagi, meminta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Sampai di titik ini, saya bisa mencapai pendidikan yang tertinggi dan menjadi seorang profesor. Sampai saat ini saya masih terus belajar dan belajar, yaitu menghidupi nilai kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mengupayakan hal ini dengan optimal dalam hidup saya. Dan saya menyebutnya 3 kartu as. Yaitu as yang pertama, kerja keras.
yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan optimal. As yang kedua, tuntas, yaitu mengerjakan segala sesuatu sampai selesai. Dan as yang ketiga, integritas, yaitu mengerjakan segala sesuatu dengan kejujuran. Dalam kehidupan modern, gua singa tidak selalu berbentuk ancaman fisik, tetapi bisa berupa kehilangan reputasi, jabatan, peluang, bahkan relasi. Kadang kita harus memilih antara diterima banyak orang atau tetap setia pada nilai kebenaran. Kadang kita harus memilih antara keuntungan besar atau hati yang bersih. Kadang kita harus memilih antara aman sekarang atau benar selamanya. Pilihan-pilihan itu tidak selalu datang dalam bentuk besar dan dramatis. Seringkali ia datang dalam hal kecil, berkata jujur atau menutup-nutupi, menepati janji atau mengabaikannya, bekerja sungguh-sungguh atau asal-asalan. Dunia sering memberi pesan yang terbalik, yang licik dianggap cerdas, yang manipulatif dianggap strategis, yang berani melanggar aturan dianggap berani mengambil resiko. Orang yang jujur bisa disebut naif, orang yang setia pada prinsip bisa disebut kaku. Namun Tuhan tidak pernah mengukur hidup kita dari seberapa pintar kita bermain peran, tetapi dari seberapa setia kita berjalan dalam kebenaran. Kebenaran memang mahal, ia menuntut keberanian, kesabaran, dan seringkali kesepian. Tetapi kebenaran selalu memberi upah yang tidak bisa dibeli, yaitu damai sejahtera. Ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang yang tidak menyembunyikan apa-apa. Ada kebebasan yang akan dirasakan oleh orang yang tidak hidup dalam kebohongan. Ada sukacita yang tidak bergantung pada pujian manusia, tetapi pada keyakinan bahwa hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Daniel keluar dari gua singa bukan hanya sebagai orang yang selamat, tetapi sebagai saksi bahwa Allah setia kepada orang yang setia. Tetapi penting untuk diingat, tujuan iman bukanlah supaya kita selalu keluar dengan selamat secara lariah, melainkan supaya kita tetap setia apapun hasilnya. Ada orang yang setia dan tetap kehilangan. Ada orang yang jujur dan tetap disingkirkan. Ada orang yang benar dan tetap menderita. Tetapi tidak satu pun dari mereka kehilangan hal yang paling penting, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Ia tidak selalu menghilangkan gua singa, tetapi ia masuk bersama kita ke dalamnya. Ia tidak selalu menghentikan badai, tetapi ia memberikan kita kekuatan untuk bertahan di tengah badai. Itulah makna penyertaan Tuhan. Bukan hidup tanpa luka, tetapi hidup dengan pengharapan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini mengajak kita bercermin. Apakah kita sedang hidup untuk terlihat berhasil atau untuk benar di hadapan Tuhan? Apakah keputusan-keputusan kita didorong oleh nilai kebenaran atau hanya oleh rasa takut kehilangan? Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan atau kita terbiasa membungkamnya demi kenyamanan? Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita sempurna. Kita bisa jatuh, salah, dan gagal. Tetapi orang yang mencintai kebenaran tidak betah hidup dalam kebohongan. Ia akan bangkit, mengaku, memperbaiki, dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan berjalan bersama Daniel di dalam gua singa, dan disitulah letak kekuatan sejati. Bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa yang menyertai kita. Tuhanlah yang menyertai kita untuk kita bisa hidup benar di tengah tantangan gua singa zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.